Pemirsa Hidup Sehat, belakangan ini penyakit gagal ginjal sedang menjadi sorotan di tengah masyarakat Indonesia. Penyakit yang menyerang fungsi ginjal ini dapat menyebabkan kelelahan pada penderitanya, hingga penderita gagal ginjal tidak disarankan melakukan aktivitas berat. Walaupun begitu, menurut pakar kesehatan, penyakit gagal ginjal bukanlah suatu halangan bagi penderitanya untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Penderita gagal ginjal baik yang masih baru maupun yang sedang dalam tahap perawatan pasca operasi transplantasi ginjal diperbolehkan berolahraga dengan intensitas rendah atau ringan. Namun pilihan olahraga harus dipertimbangkan secara hati-hati dengan mengikuti petunjuk dokter Anda ya. Dan berikut ini adalah beberapa jenis olahraga yang cocok dilakukan untuk mereka yang mengalami gagal ginjal. Jalan kaki santai. Jalan kaki santai adalah olahraga pilihan pertama yang tepat dilakukan bagi Anda yang mengalami gagal ginjal. Selain olahraga ini ringan dan mudah dilakukan di mana saja, jalan kaki dengan santai tidak membebani tubuh. Jalan kaki dapat membantu otot tubuh untuk bergerak secara berulang. Bersepeda. Bersepeda juga merupakan pilihan yang bagus bagi penderita gagal ginjal. Bersepeda selama 1,5 jam selama 3 kali seminggu dapat menurunkan risiko penyakit ginjal hingga 15%. Anda bisa melakukannya di pagi hari sambil menikmati cahaya matahari pagi untuk memenuhi kebutuhan vitamin di tubuh Anda. Yoga. Yoga adalah latihan fisik dan pernafasan ringan untuk meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan rasa relaksasi yang dilakukan dengan beragam pose. Selain dalam mengelola pikiran yang stres, ternyata ada beberapa pose dalam yoga yang direkomendasikan oleh para ahli yoga untuk meningkatkan fungsi ginjal. Di antaranya adalah pose kobra, pose jembatan, pose duduk ke depan, pose perahu, dan pose kupu-kupu berbaring. Berenang. Pasien cuci darah boleh berenang, tetapi dengan mengikuti pedoman untuk memastikan keselamatan. Dan perlu diingat, pilihan kolam renang yang dirawat dengan baik dan memiliki klorinasi yang baik. Berenang di kolam renang yang bersih di lingkungan yang terawat dapat mengurangi risiko paparan bakteri berbahaya dan memberikan pengalaman berenang yang lebih nyaman. Dan satu hal yang penting yang perlu diingat, segera berhenti berolahraga ya jika kamu merasa sangat lelah, sesak nafas, merasa nyeri dada, sakit perut, kram kaki, atau pusing. Semoga informasi ini membantu Anda dalam menjaga kesehatan fungsi ginjal Anda. Jangan lupa untuk selalu konsultasi dengan dokter sebelum memulai program olahraga baru. Obesitas adalah kondisi kesehatan serius yang disebabkan oleh penumpukan lemak tubuh berlebih. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes 2, penyakit jantung, dan hipertensi. Untuk mengatasi obesitas, menjaga aktivitas fisik secara rutin sangat penting. Namun, tidak semua bentuk olahraga cocok untuk individu dengan obesitas. Ya, lari adalah salah satu olahraga yang seringkali dianggap kurang cocok bagi orang obesitas. Lalu, apa ya alasan olahraga lari tidak cocok untuk orang obesitas? Yuk kita simak penjelasannya. Tekanan berlebih pada sendi. Orang dengan obesitas memiliki berat badan berlebih yang memberikan tekanan tambahan pada sendi, terutama sendi lutut, pinggul, dan pergelangan kaki. Lari adalah olahraga berdampak tinggi yang dapat menyebabkan stres signifikan pada sendi-sendi ini. Tekanan berlebih pada sendi dapat meningkatkan risiko cedera seperti osteoartritis, nyeri sendi, dan cedera ligamen. Risiko cedera yang tinggi. Lari adalah olahraga berdampak tinggi. Risiko cedera pada orang dengan obesitas menjadi lebih besar. Cedera umum yang dapat terjadi di antaranya yaitu shin split atau nyeri pada tulang kering.
Tendinitis Achilles atau peradangan dari tendon Achilles yang menghubungkan otot betis dan tulang tumit. Fraktur stres atau retakan kecil pada tulang yang menopang beban di tungkai bawah dan telapak kaki, dan pelantaran fasciitis atau peradangan pada fascia pelantaran di telapak kaki. Orang dengan obesitas lebih rentan terhadap cedera ini karena ada beban tambahan pada tubuh mereka saat berlari. Kondisi kardiovaskular. Orang obesitas seringkali memiliki kondisi kardiovaskular yang kurang baik, sehingga lari bisa menjadi aktivitas yang sangat menantang bagi jantung dan sistem pernafasan. Bagi orang obesitas yang belum terbiasa dengan aktivitas fisik intens, lari bisa menyebabkan kelelahan berlebih, sesak nafas, dan risiko serangan jantung. Kondisi kulit. Orang dengan obesitas mungkin mengalami masalah kulit seperti tight shaving atau selangkangan lecet sewaktu berlari. Gesekan kulit dapat terjadi di daerah paha, ketiak, dan bagian tubuh lainnya yang bergesekan saat bergerak. Hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan timbul rasa perih bahkan infeksi kulit. Kesulitan dalam menjaga konsistensi. Lari membutuhkan tingkat kebugaran dasar yang mungkin belum dimiliki oleh individu dengan obesitas. Karena kesulitan fisik yang dihadapi saat berlari, sehingga banyak orang dengan obesitas yang merasa putus asa dan sulit untuk menjaga konsistensi dalam rutinitas olahraga mereka. Kesulitan ini bisa menghambat pencapaian tujuan kesehatan dan penurunan berat badan. Daripada Anda memaksakan untuk berlari, sebaiknya Anda mencoba alternatif olahraga lainnya yang lebih aman untuk sendi dan tetap aktif untuk membakar kalori dan juga meningkatkan kesehatan seperti berjalan, bersepeda, berenang, dan juga yoga. Nah pemirsa, jangan beranjak dulu ya. Setelah yang satu ini, Hidup Sehat Plus akan kembali dengan ragam informasi menarik seputar kesehatan lainnya.